Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik ya. Allah permudah semua urusannya dan diberikan rezeki yang halal juga berkah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat dari apa yang aku share dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Untuk yang baru bergabung, salam kenal, aku Arini. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan. Jika berkenan, bantu support juga ya dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gak berasa ya, bulan Februari udah mau berakhir aja dan kita disambut dengan bulan Maret yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah, kayaknya cepet banget ya, baru kemarin kayaknya puasa, sekarang udah masuk lagi ke bulan puasa ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya dan nanti ibadahnya Allah lancarkan, amin ya robbal alamin. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan tuh udah menjadi rahasia umum banget ya. Kadang ada aja pengeluaran-pengeluaran yang mengejutkan gitu ya kan. Di sini aku mau sedikit share tentang perencanaan keuangan aku di bulan Ramadan ini ya teman-teman, dan di sini tidak ada niat untuk menggurui karena aku juga baru belajar ya untuk membuat budgeting seperti ini. Jadi ini hanya sekedar sharing aja. Kalau misalkan teman-teman baru belajar budgeting juga, jangan jadikan video aku ini sebagai patokan. Teman-teman bisa belajar dari konten kreator lain yang memang udah suhu dan udah ahli banget di bidangnya ya. Di bulan Maret atau di bulan Ramadan ini agak sedikit berbeda ya, yang biasanya hanya ada pengeluaran wajib, terus kemudian pengeluaran tidak tetap gitu ya, pengeluaran dapur. Nah, sekarang di bulan Maret ini ada tambahan, yaitu untuk membayar zakat ya teman-teman. Udah pasti itu mah kewajiban kita sebagai umat muslim. Terus kemudian pasti juga untuk para perantau itu ada biaya untuk mudik selalu ya, tiap tahunnya, Masya Allah tabarakallah, pokoknya mah mudik namanya perantau itu pasti banget ya ada biaya untuk mudik. Selain itu ada juga pastinya untuk THR orang tua dan THR untuk sanak saudara dan para keponakan ya teman-teman. Untuk biaya mudik dan juga THR sanak saudara itu kami udah ada dananya sendiri ya teman-teman, yaitu dari kemarin yang kita bongkar tabungan untuk dana lebaran. Terus kemudian nanti insya Allah tambahannya dari THR ayah Alma kerja insya Allah. Kemudian untuk pengeluaran wajib atau pengeluaran tetap setiap bulannya, terus kemudian untuk pengeluaran tidak tetap atau uang dapur dan juga bayar zakat, itu kami ambil dari uang biasa aja ya, dari gaji atau dari penghasilan utamanya ayah Alma. Jadi untuk biaya selama bulan Ramadan ini, untuk biaya makan dan lain-lain masih dari budget yang sama ya teman-teman. Karena ada juga loh beberapa keluarga yang memang sengaja gitu ya menghususkan atau nabung dari beberapa bulan yang lalu untuk biaya makan pas puasa Ramadan atau untuk budget di bulan Ramadan. Itu ada juga ya yang seperti itu. Kalau teman-teman gimana nih, tim yang sama kayak aku, kalau pas puasa tuh ya udah gitu ya pakai budget yang biasa aja gitu ya, atau tim yang memang sudah mempersiapkan budgetnya sendiri untuk biaya di bulan puasa? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar. Dan karena aku masih menggunakan uang yang sama gitu ya, budget yang sama, jadi nominalnya pun tetap sama ya teman-teman. Tapi ada beberapa pos yang memang beralih fungsi gitu ya, atau ada pos yang berbeda lah, ada yang ditambah-tambahin sedikit gitu ya kalau untuk di bulan puasa ini. Oke, lanjut. Sekarang kemudian aku mau membuat budgeting untuk di bulan Maret ini ya teman-teman. Seperti biasa ada pengeluaran wajib atau pengeluaran yang tetap setiap bulannya, untuk bayar kontrakan, bayar listrik, bayar internet, dan juga untuk membayar zakat ya. Tambahannya di bulan ini tuh ada untuk membayar zakat untuk 3 orang ya, karena kita masih bertiga. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Kalau tahun lalu kalau nggak salah itu di 60.000 per orang ya, jadi bertiga tuh 180.000. Kalau untuk tahun ini nggak tahu berapa ya, kayaknya mah nggak bakal jauh beda sih ya teman-teman. Pas aku di Jakarta ini biasanya emang bayar zakat tuh berupa uang ya. Kalau di kampung gitu ya, di tempat tinggal aku di Agrabinta Cianjur, itu biasanya kami bayarnya pakai beras teman-teman, bayar zakatnya. Tapi kalau di sini berbeda ya, Jakarta sama di Agrabinta tuh berbeda banget. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah bayar zakat berupa uang atau berupa beras juga nih? Tapi kalau sekarang mah ada juga sih sebagian yang memang udah bayarnya pun pakai uang gitu ya, walaupun di kampung teman-teman, tapi nominalnya tuh nggak
setinggi di Jakarta gitu ya, masih agak rendahan lah kalau di kampung nominalnya gitu ya. Ya balik lagi ya, tergantung ke tempatnya masing-masing juga, pastikan menyesuaikan ya. Oke, dan selanjutnya ini untuk pengeluaran yang tidak tetap atau uang dapur ya. Seperti biasa, anggarannya pun masih sama, budgetnya masih sama ya, 2 juta per bulannya. Dan untuk pos-posnya pun masih sama ya teman-teman, seperti bulan-bulan lalu. Cuman memang ada beberapa pos yang aku tambahin gitu ya, kayak untuk beli takjil gitu-gitulah pokoknya mah ya. Karena itu kan juga harus dibudgetin ya. Supaya kitanya juga nggak terlalu kebablasan ya, untuk mencegah kebablasan dan mencegah keboncosan gitu ya. Makanya wajib banget kita anggarin gitu ya, estimasinya tuh berapa gitu ya teman-teman. Karena terkadang kalau nggak dibudgetin tuh, wah uangnya masih banyak gitu ya, tahu-taunya udah habis. Padahal gitu ya, ada pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya gitu ya kita udah anggarin di awal, tapi ya karena kepake untuk yang lain jadinya malah kelabakan gitu ya. Makanya wajib banget kalau menurut aku membuat budgeting seperti ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, biasanya di bulan suci Ramadan gitu ya, di bulan puasa, Ayah Alma tuh suka dapat sembako dari tempat kerjanya beliau. Makanya di bulan ini tuh aku mau kurangin aja untuk budget berasnya, aku kurangin ya teman-teman, karena insya Allah akan dapat beras, terus kemudian kayak perkecapan, perminyakan, perentehan, pergulaan tuh biasanya dapat gitu ya dari tempat kerjanya beliau gitu teman-teman. Makanya untuk budget beras di sini aku kurangin. Dari biasanya aku budgetin 250.000, nah untuk sekarang ini aku budgetkan 150.000 aja. Untuk budget belanja bulanan masih tetap di 350.000, karena takutnya ada mau beli apa gitu ya yang biasanya kita nggak beli pun kan kalau bulan puasa jadi beli gitu ya, kayak misalkan apa ya, kayak susu gitu ya, itu biasanya kita tuh agak lumayan juga gitu ya kalau pas bulan puasa tuh. Aku suka stok susu gitu teman-teman, tapi kalau bulan biasa kan aku nggak pernah stok ya, tapi kalau di bulan puasa biasanya aku beli untuk persusuan seperti itu. Selanjutnya untuk budget gas dan galon masih sama aja di 50.000 rupiah, dan itu juga kayaknya gitu ya, kalau untuk beli galon di bulan puasa tuh nggak bakal seperti biasanya gitu ya. Pastinya kan pemakaiannya juga beda ya kan, bulan puasa sama bulan biasa. Jadi tetap aja aku anggarkan segitu ya kalau untuk gas dan galon. Selanjutnya untuk iuran RT seperti biasa masih di 20.000 aja ya. Alhamdulillah, pokoknya mah itu mah masih segitu-gitu aja setiap bulannya. Dan untuk belanja mingguan ini masih aku budgetkan juga sama di 600.000 rupiah, mencakup untuk beli protein hewani, protein nabati, sayur, bumbu-bumbu, dan untuk beli buah juga. Nah untuk beli buah tuh biasanya juga aku ambil dari budget belanja mingguan ya, karena kita tuh memang bukan termasuk yang harus selalu beli buah juga sih, karena Almera juga kurang suka buah gitu ya, jadi paling beli beberapa doang gitu teman-teman. Makanya ya udah kalau untuk buah gitu ya aku tuh nggak bikin budget tersendiri, paling ngambil dari budget belanja mingguan aja gitu teman-teman. Kenapa ya? Padahal Almaira tuh dulu gitu ya pas MPASI dia tuh suka banget yang namanya buah naga, terus kemudian melon, pokoknya gitu-gitulah. Tapi sekarang ini ya udah gede malah nggak mau, aneh banget gitu ya kan. Dikasih mangga, dikasih buah naga malah aneh. Aku juga kenapa ya begitu anak-anak tuh. Ada gak sih yang kayak gitu juga teman-teman? Oke lanjut, untuk budget kesehatan masih sama ya 100.000 rupiah. Insya Allah untuk di bulan puasa ini mau aku belikan obat mah ya, karena biasanya aku tuh suka minum gitu ya beberapa kali, tapi nggak setiap hari juga. Kadang-kadang aku suka minum yang namanya obat mah gitu ya. Terus aku juga ada mau beli susu itu, susu apa ya, disingkat aja gitu ya, jangan sebut merek takutnya ini susu kurma gitulah pokoknya Maya teman-teman, insya Allah gitu ya. Pokoknya saat bulan puasa itu harus banget ya kita menyediakan untuk kayak vitamin, terus kemudian obat-obat mah seperti itu gitu ya, untuk menunjang kesehatan kita pas saat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, selanjutnya ada juga untuk infak tarawih. Biasanya di tempat aku gitu ya pas tarawihan itu pasti kita isi infak ya, makanya di sini juga aku budgetkan aja untuk infak nih 60.000 rupiah gitu ya, jadi ibaratnya 2.000 lah per malam gitu yang isinya. Tapi ya jujur aja ya, kadang aku nggak full terawih 30 hari gitu teman-teman, kadang-kadang tuh nggak full. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya Almaira kan juga masih kecil ya, jadi kadang suka rewel kalau dibawa terawihan gitu ya, paling kayak cuman berapa adegan udah gitu anaknya minta pulang ya pulang gitu teman-teman. Terus ntar kepotong kayak kita dapat datang bulan atau pulang kampung gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah pokoknya Maya teman-teman. Selanjutnya ada untuk beli takjil atau beli makan ya. Nah ini udah pasti banget kita harus anggarin juga.
Untuk takjil tuh biasanya gitu ya, aku tuh jarang bebikinan teman-teman, jarang banget pas bulan puasa aku bebikinan ya. Karena memang kayak lebih hemat aja kalau beli gitu kan. Karena kalau bikin kita nggak mungkin kan kita bikin cuman sedikit doang gitu kan, pasti jumlahnya harus lumayan agak banyak kan. Dan kita kan di sini juga makannya tuh cuman berdua gitu ya, bertiga sama bocil, jadi nggak perlu yang terlalu banyak banget. Jadi ya udah, kalau pengen beli takjil gitu ya, kalau pengen isi sesuatu gitu ya, ya udah mending takjilnya itu beli aja gitu ya, dengan jumlah yang sedikit kan jauh lebih hemat gitu ya teman-teman, dan meminimalisir yang namanya dibuang gitu. Ini aku ngomong belibet banget ya, mohon maaf ya kalau misalkan kata-kata aku kurang dimengerti, tapi aku berharap teman-teman bisa paham dengan apa yang aku katakan ya. Maafin ya teman-teman. Selanjutnya ada untuk budget Alma. Nah, seperti biasa ya, untuk budget Alma masih di 200.000 per bulannya. Ini tuh untuk kebutuhannya Alma, dan kebanyakannya mah biasanya untuk jajan gitu ya. Terus untuk budget aku sendiri gitu ya, untuk budget Mama Alma itu 200.000 juga, sama aku tuh ambilnya yang biasanya itu aku untuk bayar KB 40.000 ya, karena aku tuh KB-nya per bulan ya teman-teman, aku pakai suntik KB yang 1 bulan, jadi tuh harganya 40.000, udah 2 bulan ini naik ya. Dari yang kemarin-kemarin 35 sekarang udah naik jadinya 40.000. Terus kemudian aku juga ada beli untuk moisturizer aku 40.000, terus ada untuk pencuci muka juga 70.000. Walaupun sebenarnya untuk kayak moisturizer ataupun untuk pencuci muka itu aku nggak beli tiap bulan, tapi tetap aja dari setiap bulannya tuh aku budgetin gitu ya, supaya nanti pas udah habis dan waktunya untuk beli itu uangnya tuh udah ada gitu ya, hitung-hitung di tabungan lah gitu, ditabungin. Dan yang terakhir untuk dana tak terduga ya, 100.000 rupiah seperti biasa untuk biaya-biaya yang di luar rencana gitu teman-teman. Terus kemudian kayak untuk misalkan untuk ada tetangga yang sakit, atau ada anak temen Alma yang ulang tahun gitu ya, biasanya itu aku ambil dari dana tak terduga ya. Pokoknya mah antara satu pos dan pos yang lainnya saling menutupi aja gitu ya, pada prakteknya kan seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini dia ya untuk perencanaan keuangan aku di bulan Maret atau di bulan Ramadan ini teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai rencana, ibadahnya juga lancar, dan Pak suami sebagai orang yang utama mencari nafkah untuk keluarga kita selalu Allah sehatkan dan Allah lancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke deh, karena video aku juga udah mau selesai, jadi terima kasih banyak ya udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dan bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di dalam video aku ini. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia apapun situasi dan kondisinya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.